di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa menyebut Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan tiap-tiap pekerjaan dan urusan adalah penting. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak, boleh numpang duduk? Oh iya, silahkan duduk. Iya, makasih Kak. Santri baru ya? Iya Kak. Oh, santri baru juga. Orang mana? Saya orang Tenggara Kak. Oh, kamu beta-beta di sini ya? Iya Kak, insya Allah. Kalau boleh tahu, bagaimana cara kakak bisa menghafal sampai 30 juz? Aduh, Imam. Betapa banyak rintangan yang kakak rasakan di sini. Memang menghafal Al-Quran itu susah. Banyak sekali rintangan, cobaan yang kakak alami selama di pesantren ini untuk bisa mendapatkan atau menghafal ayat-ayat Al-Quran sampai 30 juz. Kamu mau tahu ceritanya? Iya Kak, mau. Yang bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Inilah saya, Abdul Munir. Biasa dipanggil Munir. Asal Banggai. Santri paling rajin. Ya, rajin tidur sih. Astagfirullah, udah jam 12. Astagfirullah. Astagfirullah Munir, terlambat lagi. Iya, kalau yang ini orang yang paling sering ketemu dengan saya, tapi sering dimarahi sih karena terlambat ke masjid. Iya kak. Dari mana kau? Maaf, ketiduran kakak. Astagfirullah. Alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyudhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana wa yudhira makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim Iyaquluna illa kadhiba Allahul azim. Akhi. Nah, ini dia Ustadz andalan saya. Sudah tampan, baik lagi. Mau sampai kapan Ki begini terus? Hafalan tak tidak pernah lancar. Makanya kalau waktu taruh Ki, yang Ki sering tidur. Mengerti Maki? Iya Ustaz. Kalau begitu, pergi ke dulu menghafal. Kasih lancar hafalan tak? Oh iya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susahnya hafal Al-Quran. Disiplin,
dimarahi, belum lagi setiap malam dihukum. Seandainya bukan umiku yang suruh sekolah di sini, sudah pasti saya cari sekolah lain, sekolah yang modern, tidak seperti pesantren di sini. Orang ini yang setiap saya tadarus pasti saya dapat hadiah. Hadiah pukulan sih, karena tidak fokus mengaji alias sering tidur. Astagfirullah. Munir. Bangun. Munir. Kalau tadarus jangan tidur. Afwan Ustaz. Munir, dari mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran ini, kita absen dulu. Kalau ini Ustadz Iksan, bagian pengasuhan putra, orangnya baik. Tapi kalau marah, waduh, kabur. Dengarkan namanya, Dik. Husein Hadir. Hasan Hadir. Abdul Haris Hadir. Abdullah Hadir. Marifatul Khalid Hadir. Fauzi MZ. Tugas malam Ustaz. Oh. Abdul Munir. Hadir Ustaz. Baik, siapa yang tahu batas pelajaran kita yang terakhir? Halaman 13, Ustaz. Astagfirullah, udah bunyi be. Astagfirullah. Munir. Ini dia, Oji, sahabat saya. Dia baik sekali dengan saya, tapi kadang menjengkelkan juga sih. Mana itu Munir, aduh. Seng. Saya? Iya. Udah mulai Munir? Oh, ada di dalam masjid tidur. Munir. Munir. Bangke.
Panggil Ustaz Ihsan sana di kantor ya. Apaan sih? Aku lagi tidur. Afwan. Afwan, ada apa? Itu nak panggil Ki Ustaz Ihsan di kantor. Astagfirullah. Aduh, salah apa lagi aku? Udah, ayo Mi. Cepat sini Ki. Lepas tanganku. Sini. Mana Ustaz? Kanan. Assalamualaikum Ustaz. Ini adanya Munir. Waalaikumsalam. Munir, sini dulu nak. Ada keluarganya yang menelpon. Munir, masuk nih. Belum Mas Adi? Ini nak, sudah. Apa Ustaz? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Apa kabar dek di sana? Sehat-sehat jika. Kita ya bagaimana kabar tak? Barusan tak nelpon. Begini Nir, sabar dan ikhlas ya, menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sabar maka. Ikhlas Toma juga sekolah di pondok ini. Walau sering sekali ke dihukum. Bukan itu dek. Terus apa, Kak? Umi Nir, Umi sudah tidak ada. Umi sudah meninggal. Jangan bercanda, Kak. Yus Nir, kakak tidak bohong. Ikhlas dan tabah ya, terima apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Halo, Munir. Halo, Munir. Halo. اللي كتر خيرها دام خيرها في ذنبي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حدي من Ih, Munir sana. Kenapa lagi tuh anak? Galau lagi ini. Sudahlah, jangan galau terus. Jelaskan saja. Bukan begitu. Soalnya saya tidak bisa bahagiakan beliau lagi. Mau sampai kapan Ki galau terus? Setiap hari hafalanmu jelek. Kalau galau terus, pasti jeleklah hafalanmu terus. Aki, dulu waktu nenekku meninggal biasa-biasa aja. Tunggu dulu, Pak. Waktu meninggal nenekku masih kecil, Kak. Munir, mana Munir itu? Munir main jaki wasana. Kau iya orang serius. Nah, iya, Mal bercanda. Ndami. Sudahlah Ki, kata Rasulullah, barang siapa yang menghafal Al-Quran
kemudian mengamalkannya, maka di akhirat kelak orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang bercahaya. Kemudian orang-orang di akhirat berkata, siapakah orang tua yang mulia itu? Kemudian malaikat berkata, itu orang tua yang anaknya penghafal Al-Quran. Serius? Bro, kalau begitu bantu saya untuk menghafal Al-Quran. Bagaimana ya? Oji, please bantu kak. Iya paling, insyaallah. Kasih Oji. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhana. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litundira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Al-mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Munir tidur lagi. Ustaz, nak bangun Pi Munir. Astagfirullah. Astagfirullah, Munir. Munir, bangun. Oji, sakit na tadi, sakit sekali. Kau don, tak nu kasih bangun kak. Kau tadi sudah mau kasih bangun, kulempar mau kertas, kulempar mau sujadah, tidak mau bangun kok. Makanya kalau mengantuk kau mengaji, pergi berudu atau berdiri kau mengaji supaya tidak mengantuk. Ya deh. Munir, bangun ntar salat tahajud deh. Kalau salat tahajud tuh cepat masuk parang. Yang penting kasih bangun kak. Iya, kasih bangun juga ya, tapi kalau kasih bangun jangan kau marah-marah. Siap. Munir, bangun ke? Kira mau pisah lain le. Apa? Mau pisah salat tahajud teh. Kira mau kebangun. Kau mau pergi sholat? Bangun ke? Kalau ngantuk kau pergi ke balik mandi deh. Munir, main pisah pergi mandi. Iya boleh. Situ kau mandi nih, saya di sini, di situ. Oke.
Munir. Ini sampai. Pagi itu supaya tidak mengantuk ntar kau salat tahajud sekarang. Bila mana Munir dalam mandi? Bagaimana Munir? Tidak mengantuk kok? Tidak mengantuk, Mak. Pedih sekali tadi mataku nak kena sampo. Waduh kau. Itu orang masuk WC mandi, bukan tidur. Kau tidur kok? Tadi mengantuk sekali, kan paksa bangun. Terpaksa tidur rumah di WC. Aduh, pedih lagi mataku. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Yansuraka Allahu nasran aziza. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليسماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hafalanmu semakin hari semakin lancar. Terus bersungguh-sungguh dan istiqomah ya Munir. Alhamdulillah, selama saya dibantu oleh sahabat saya Fauzi, hafalan saya makin bagus. Oke lah, sekarang saya harus bersungguh-sungguh untuk khatam. Bismillah.
أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون. Hari ini setoran akhirku juz 30 demi mahkota kemuliaan untuk ummiku. Insyaallah saya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghashiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hafalan kamu sekarang sudah selesai. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara kamu untuk rajin murojaah supaya bisa mempertahankan hafalan kamu, ya Munir. Ya Ustaz. Lah, akhirnya sekarang saya sudah khatam. Munir. Selamat ya Munir, sudah khatam. Ya, sama-sama bro. Terima kasih juga ya sudah bantu saya selama ini untuk bisa khatam. Sama-sama. Umi, pokoknya saya harus memberikan mahkota kemuliaan untuk Umi. Oh, gitu ya ceritanya, Kak. Iya, begitu ceritanya, Dek. Kalau begitu, saya akan seperti Kakak, bersungguh-sungguh supaya bisa menghafal 30 juz. Semangat ya, Dek. Ya, Kak. Aduh, mungkin udah mau masuk sholat zuhur ini. Ayo kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita. Oh ya, Kak. Akhirat nanti menurut Nabi suasana yang sangat mengasyikan, sangat mengesankan. Ketika orang sama berkumpul, ketika orang semua dipertemukan di akhirat sana nanti, ada orang yang diberikan, yang dipakaikan mahkota kebesaran. Dalam keterangan Nabi itu ya orang tualah, seumpama orang tualah diberikan pakaian yang sangat menakjubkan, sehingga para orang yang hadir, orang-orang yang sempat melihat itu dan yang melihat itu berkata, siapa orang itu? Siapa orang yang sehebat itu dengan pakaian yang sangat menarik itu, dengan pakaian yang kehormatan yang sangat luar biasa itu? Dinyatakanlah pada saat itu, itulah orang tua dari anak si penghafal Al-Quran. Suasana yang sangat mengasyikan sekali. Dalam suasana yang orang lain sama tegang-tegang semua, dalam suasana
dicekam oleh rasa takut, kebingungan orang memikirkan dirinya. Tiba-tiba ada orang yang justru diberikan mahkota, pakaian kebesaran. Siapa orangnya? Ternyata orang tua penghafal Al-Quran. Ini penghafal Quran tentu akan seperti apa lagi ya? Bagaimana cerita itu panjang lagi. Kita mempelajari dan mengetahuinya itu semua berdasarkan petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita sudah bicara tentang kemuliaan penghafal Al-Quran, kita bisa melihat dari bukti-bukti yang terjadi di masa Nabi. Di masa Nabi, kalau ada istilah safari dakwah, sering di masa Nabi ada waktu-waktu tertentu diadakan safari dakwah, rombongan perjalanan untuk pergi berdakwah. Nabi cari itu, dipilih, dicari-cari, mana penghafal Quran, didata, dicari siapa yang banyak hafalan, sampai ditampilkan, ayo kamu baca dulu, hafal dulu surah ini, hafal dulu surah ini. Dibegitukan orang di masa Nabi, sehingga menjadilah orang pilihan, menjadilah orang-orang terpilih, terpandang. Nabi ketika hendak mengirim mubalik ke daerah-daerah tertentu, ke wilayah-wilayah tertentu, itu Nabi mencari mana penghafal Quran, dan itu yang dikirim. Sehingga tidak salah lah kalau ada yang mengatakan, meskipun ada yang mengatakan itu bukan hadis, tetapi maknanya, perlu saya jelaskan, ada yang mengatakan ini bukan hadis, tapi kalau dilihat dari makna kalimatnya itu juga sangat-sangat benar, bisa diterima. Kalau ada mengatakan hamilul Quran, hamilu rayatal Islam, penghafal Al-Quran itu adalah pembawa bendera Islam. Penghafal Al-Quran itu adalah pembawa bendera Islam. Meskipun ini bukan hadis yang sahih, kalau mau dikatakan hadis, karena itu memerlukan penelitian sanad dan sebagainya. Tetapi dilihat dari sisi maknanya, dilihat dari kebenarannya, mengatakan bahwa penghafal Quran itu pembawa bendera Islam, itu bisa diterima. Melihat posisi, keutamaan dan penghargaan Nabi kepada penghafal Al-Quran itu, sehingga sudah menjadi keyakinan kita semua, para santriku sekalian, ini sudah menjadi pendirian kita semua. Menghafal Quran berarti mencari letak kemuliaan dan menempati posisi teratas dari semua yang orang anggap baik. Jadi kita sudah punya pendirian seperti itu. Kita sudah berkeyakinan kalau menghafal Quran berarti menjadi manusia terhormat. Bahkan terdapat keterangan-keterangan dalam ajaran agama ini, orang yang menghafal Al-Quran itu bisa menyelamatkan tidak kurang dari 10 keluarga dekatnya. Untuk kalau bisa kita bahasakan, samalah kalau kita katakan jatah surga. Penghafal Quran itu punya jatah surga. Orang tua penghafal Quran itu punya jatah surga. Dan penghafal Quran itu posisi kedudukannya di akhirat itu pun sudah cukup dengan keterangan Nabi. Ketika orang di akhirat di surga nanti, lalu Allah mengatakan ikra wartak warattil kama anta turattil fid dunya. Ya, baca hafalan, baca Quranmu. Silakan naik, ulang dan ulang. Seperti engkau mengulang hafalanmu, bacaanmu sewaktu di dunia. Naik ke tingkat surga. Disuruh orang itu menaiki tingkat surga sesuai dengan naik dan tingginya hafalan Qur'annya. Jadi tentang bagaimana keutamaan menjadi penghafal Al-Quran, menjadi generasi penghafal Quran itu kiranya tidak usah diragukan lagi. Tidak usah kita ragukan lagi.
Sisa bagaimana kita punya kebersamaan, menjadikan itu sebagai tekad bersama, berkeyakinan bersama, berusaha bekerja bersama, dan kita menempuh jalan bersama-sama. Kita pilih jalan ini karena ini adalah jalan yang terbaik. Kita tempuh, kita lalui jalan ini karena inilah jalan yang paling terhormat. Tentu banyak keterangan yang bisa kita baca di dalam membaca ayat dan di dalam membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua bisa menjadi tambahan, dorongan dan dukungan kepada kita bagaimana kita bisa semangat di dalam menghafal Al-Quran. Dan tidak usah ada yang berkecil hati. Sebentar penghafal Quran ini lalu jadinya dibawa kemana? Ada orang bertanya, kalau kamu jadi penghafal Quran lalu nantinya kau jadi apa? Nanti kalau kamu jadi penghafal Quran, kira-kira instansi mana yang mau terima kamu untuk bekerja seperti itu? Terlalu kecil, terlalu minim, terlalu sangat-sangat kecil, sedikit sekali. Artinya kalau kita mau berpikir seperti itu, kita terlalu merendahkan nilai Al-Quran. Allah sudah nilai kita. Kalau orang itu baca Quran itu kan sudah jelas sekali itu dalam Al-Quran. Dalam kelompok manusia menghaji itu membaca Al-Quran itu yatluna kitab Allah, orang yang membaca Al-Quran. Wa aqamas shalah, sudah mengerjakan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alania, sudah pintar berinfak, memberikan bantuan, menolong, bersedekah, baik dilihat maupun tidak dilihat orang. Itu menurut Al-Quran bagaimana? Yarjuna tijaratan lan tabura. Orang itu sudah punya dagangan, punya perdagangan yang tidak akan merosot. Artinya kalau kita sudah baca Quran, lagi-lagi kalau sudah kita hafal Quran, kita sudah punya modal. Sudah punya modal. Luar biasa modal ini. Tidak usah kita mau menilai kehidupan ini. Dalam arti seolah-olah kita mau menganggap tidak ada makna hidup kalau kita tidak jadi orang kaya yang berhasil, tidak punya modal yang banyak, tidak punya materi yang cukup. Itu namanya mengecilkan, artinya menganggap remeh. Menganggap remeh kebenaran Al-Quran itu sendiri. Jadi saya kira ini para santriku sekalian, di antara hal-hal yang perlu kita renungkan bersama, yang insya Allah akan menjadi jalan lurus kita semua, dan insya Allah Allah akan ridho kepada kita semua. Saya cukupkan sampai di sini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.